8. Hari ini, kita akan mempelajari tentang rekening dan pajak. Menghemat sesuai dengan pendapatan sangat penting. Jika keuntungan Anda 1 juta rupiah, tetapi pajak 300.000 rupiah, maka yang tersisa di tangan Anda hanya 700.000 rupiah. Apakah tidak lebih baik jika uang yang tersisa di tangan Anda lebih besar dengan usaha yang sama? Saya akan menjelaskannya berdasarkan standar Indonesia. Perlu diingat, ini hanya informasi umum dan bukan saran pajak. Peraturan pajak sering berubah, jadi pastikan Anda memeriksa informasi terbaru sebelum melakukan transaksi atau pelaporan. Saat berinvestasi di BI, Anda akan menggunakan rekening dana nasabah, RDN, melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK, di mana ketentuan terkait pajak dividen atau transaksi dapat Anda cek langsung melalui aplikasi sekuritas maupun pengumuman resmi OJK. Mari kita pelajari bersama cara kerja rekening investasi ini. Jika keuntungan investasi Anda 10 juta rupiah, tetapi pajaknya tinggi, maka jumlah yang tersisa di tangan Anda akan jauh lebih sedikit. Contohnya, jika Anda mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah dari saham luar negeri, maka Anda harus membayar pajak sekitar 1.650.000 rupiah, sehingga yang tersisa di tangan Anda hanya 8.350.000 rupiah. Sementara itu, untuk saham domestik di BI, pajak transaksi penjualan berupa PPh final dipotong otomatis oleh perusahaan sekuritas. Rincian terbarunya bisa Anda cek langsung di laporan transaksi aplikasi sekuritas atau pengumuman resmi BI, sehingga perbedaannya sangat besar, bukan? Inilah alasan mengapa pajak sangat penting. Jika keuntungan investasi Anda 10, hasil bersih yang masuk ke RDN Anda akan berkurang oleh potongan pajak yang berlaku, yang rincian terbarunya dapat Anda periksa langsung melalui laporan di aplikasi sekuritas serta pengumuman. Oleh karena itu, urutan investasi yang tepat adalah menggunakan rekening dana nasabah di perusahaan sekuritas terlebih dahulu untuk membeli saham melalui Bursa Efek Indonesia. Dan Anda dapat memantau saldo serta rincian biaya melalui laporan transaksi resmi atau langsung memeriksa ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana dengan pajak jika Anda membeli dan menjual saham domestik? Pajaknya lebih rendah daripada yang Anda bayangkan. Investor individu, pemilik saham kecil, hampir tidak membayar pajak untuk keuntungan dari saham domestik. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan dapat berubah kapan saja. Saat menjual saham melalui sekuritas di BI, Anda akan dikenakan biaya transaksi termasuk pajak penjualan yang perincian potongannya dapat Anda cek langsung pada laporan transaksi atau statement di aplikasi sekuritas Anda. Serta peraturan resminya dapat dipantau melalui pengumuman resmi IDX atau OJK. Namun, dividen berbeda karena atas setiap dividen yang Anda terima dari investasi saham di Bursa Efek Indonesia, BI, akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang rincian transaksinya dapat Anda cek melalui laporan bulanan sekuritas atau aplikasi broker Anda dan dilaporkan dalam SPT tahunan Anda melalui otoritas pajak. Kebijakan pajak dapat berubah, jadi pastikan Anda memeriksa informasi terbaru sebelum berinvestasi. Terutama, perlu diingat bahwa definisi pemilik saham besar dapat berubah. Transaksi saham luar negeri melalui sekuritas lokal memiliki ketentuan pajak tersendiri atas keuntungan yang Anda peroleh, sehingga Anda perlu memeriksa rincian potongan pada laporan bulanan aplikasi sekuritas Anda atau mengacu pada peraturan OJK dan Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, jika Anda mendapatkan keuntungan 5 juta rupiah dari Amerika,
maka Anda membayar pajak sekitar Rp550.000. Jika Anda mendapatkan keuntungan Rp10 juta, maka Anda membayar pajak sekitar Rp1.650.000. Anda dapat menggabungkan keuntungan dan kerugian. Jika Anda mendapatkan keuntungan Rp5 juta dan kerugian Rp2 juta dalam tahun yang sama, maka hanya keuntungan bersih sebesar Rp3 juta yang dikenakan pajak. Perlu diingat bahwa saham domestik hanya dikenakan pajak penjualan, sedangkan saham luar negeri dikenakan pajak pendapatan dari penjualan yang harus dilaporkan dan dibayar sendiri pada bulan Mei. Jika Anda lupa, maka akan dikenakan denda tambahan. Jika Anda menerima dividen dari saham yang Anda miliki, dividen tersebut akan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Anda dapat memeriksa rincian potongan tersebut melalui laporan akun di aplikasi sekuritas Anda atau melalui pengumuman resmi dari OJK dan BI. Akun investasi yang efisien pajak dapat Anda manfaatkan melalui perusahaan sekuritas lokal yang terdaftar di OJK, di mana Anda dapat memantau rincian biaya, dividen, dan kinerja portofolio secara berkala melalui aplikasi broker Anda atau pengumuman resmi dari IDX. Dalam rekening efek, seperti RDN, Anda perlu memahami aturan pajak yang berlaku. Informasi tentang pajak dapat diperiksa melalui aplikasi broker atau situs resmi OJK dan IDX, untuk mengetahui bagaimana keuntungan Anda dari sekuritas, seperti dividen, dikenakan pajak. Contohnya, jika Anda mendapatkan keuntungan dalam rekening efek di sekuritas, maka besarnya pajak yang dikenakan dapat dilihat di statement rekening Anda, dan informasi tentang pajak ini dapat diperiksa melalui OJK atau keterangan yang diberikan oleh sekuritas Anda, sehingga Anda dapat memahami berapa besar pajak yang harus dibayarkan atas keuntungan tersebut. Anda dapat memasukkan berbagai produk, seperti saham yang diperdagangkan di IDX, dan instrumen investasi lainnya, ke dalam RDN Anda, sehingga Anda dapat mengelola semua investasi Anda dalam satu tempat dan memantau saldo serta dividen Anda melalui aplikasi sekuritas atau situs web KSA. Namun, Anda harus mempertahankan rekening sekuritas, RDN, dalam jangka panjang untuk memaksimalkan manfaat investasi. Jika dana ditarik terlalu cepat, manfaat yang diharapkan dapat berkurang, jadi pastikan Anda memiliki rencana jangka panjang sebelum membuka rekening sekuritas, dan cek informasi terkini melalui aplikasi broker, pengumuman IDX, BI, atau situs OJK. Sambil mempersiapkan masa depan, Anda juga bisa mengurangi pajak dengan dua jenis akun, yaitu dana pensiun dan, yang intinya adalah, pengurangan pajak, di mana sebagian dari uang yang Anda investasikan dapat dikembalikan saat pelaporan pajak tahunan. Dana pensiun dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Untuk mengetahui batas kontribusi, tarif pengembalian, dan perhitungan yang berlaku, silakan cek aplikasi broker Anda atau situs resmi OJK dan IDX. Adalah akun yang digunakan untuk berinvestasi dengan uang pesangon yang diterima saat Anda berhenti bekerja, dan Anda dapat menerima pengurangan pajak hingga Rp9 juta jika digabung dengan dana pensiun. Contoh, jika Anda berinvestasi Rp4 juta di dana pensiun dan Rp5 juta di rekening dana nasabah, Anda dapat memeriksa pengembalian yang diterima melalui laporan rekening di aplikasi sekuritas Anda atau melalui pengumuman IDX. Namun, ada satu syarat, yaitu jika Anda menarik uang ini sebelum berusia 55 tahun, maka Anda akan dikenakan pajak tambahan, sehingga akun ini benar-benar harus digunakan untuk mempersiapkan masa depan. Kami akan merangkum pelajaran ke-8, yaitu transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, BI,
dikenakan pajak transaksi yang dipotong oleh pihak sekuritas serta pajak dividen yang dipotong langsung, di mana tarif terbarunya dapat Anda periksa melalui aplikasi sekuritas, laporan RDN, atau pengumuman resmi BI dan OJK. Saham luar negeri memiliki kewajiban pajak penghasilan, PPH, yang harus Anda laporkan sendiri dalam SPT tahunan, jadi pastikan untuk memeriksa rincian transaksi pada laporan aplikasi sekuritas Anda serta ketentuan dari OJK agar tidak terlupa. Oleh karena itu, urutan prioritas akun yang tepat adalah: pertama, program dana pensiun, DPLK, yang memberikan insentif pajak. Kedua, instrumen investasi berfasilitas perpajakan khusus. Dan ketiga, rekening dana nasabah, RDN, di perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Serta Anda dapat selalu memeriksa ketentuan pajak dividen dan investasi terkini melalui aplikasi sekuritas Anda agar alokasi dana Anda maksimal. Perlu diingat bahwa peraturan pajak dapat berubah setiap tahun, sehingga pastikan Anda untuk memeriksa informasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan sekuritas, terutama untuk kebijakan pajak saham yang dapat berubah setiap beberapa tahun. Pada pelajaran ke-9, kita akan mempelajari tentang cara memasang order. Dan perlu diingat bahwa pelajaran ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan saran investasi, sehingga semua transaksi menjadi tanggung jawab Anda sendiri.